Shalom. Kembali lagi kita bersama saya di sini Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema, di mana kita terus membaca firman Tuhan, merenungkan bersama-sama, dan kita sudah berada pada 1 Samuel pasal yang ke-22. Sebelum kita merenungkan ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sumber hidup, sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kami yang kami perlukan. Engkaulah yang memberikan juga Roh Kudus-Mu untuk memberikan kepada kami hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar melalui setiap kebenaran firman Allah. Berbicara bagi kami dalam kuasa Roh-Mu ya Tuhan, dan membawa kami untuk hidup dalam setiap kebenaran-Mu. Biar kebenaran ini menjadi berkat bagi setiap pendengar. Dalam nama Yesus. Amin. 1 Samuel pasal yang ke-22. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudara-saudara yang saya kasihi, keluarga besar Rema. Ini adalah kisah di mana, lanjutan dari kisah di mana Daud melarikan diri dari hadapan Saul. Karena Daud terancam, saudara-saudara, sangat ketakutan. Dia terancam sangat nyawanya. Di mana pasal sebelumnya kita baca bahwa ternyata Saul betul-betul ingin membunuh Daud. Dan itu nyata ketika alasan Daud tidak hadir di dalam pertemuan bulanan itu disampaikan oleh anak Saul sendiri, yaitu Jonathan. Dan apa yang terjadi? Saul begitu marah besar dan bahkan mengangkat tombaknya dan melempar tombak kepada anaknya Yonatan, karena dia menganggap Yonatan bersepakat dalam hal ini untuk melawan dia. Dan ini nyata bahwa betul-betul Saul sudah tidak bisa dikendalikan lagi dalam hal keinginannya untuk membunuh Daud. Daud sangat takut dan dia lari, dan dia berada di sebuah gua yang bernama Gua Adulam. Nah, apa yang dilakukan Daud di Gua Adulam, saudara-saudara? Di sana, saudara-saudara, lahirlah doa tentunya dalam ketakutannya. Dan doa yang dikenal daripada Daud di tengah-tengah ketakutannya, saudara, itu tercatat di dalam Mazmur pasal yang ke-57. Ya. Berkata demikian, "Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu." Wah, ini dia sudah takut betul. Dia betul-betul tahu bahwa ini adalah penghancuran akan hidupnya. "Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku."
Dia tahu tidak ada jalan lain untuk bisa selesaikan selain Allah yang bisa menolong dia. Kiranya ia mengutus, ya, mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Nah, saudara-saudara, ayat yang keempat ini. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Nah, di tengah-tengah ketakutan itu, saudara, yang dilakukan Daud seperti biasa adalah dia berseru kepada Tuhan. Dia tahu bahwa tidak ada pertolongan selalu selain daripada Tuhan. Kemenangan-kemenangan yang dia alami selama ini, dia sadar itu semua jelas adalah kemenangan yang karena Tuhan yang memberikan kepada dia. Dan dalam ketakutan yang sangat ini, saudara-saudara, dia berada pada titik ketakutan yang sangat. Dia lari ke gua dan di sana dia berdoa. Dia tidak tahu lagi tempat yang paling aman, kecuali bahwa dia tahu dia harus bersembunyi di tempat yang aman. Dan dia pikir goa lah tempat. Dia ingin menyendiri di sana. Dia ingin di sana hanya dia dengan Tuhan, dan dia berseru. Sampai dia berkata demikian di dalam doanya, saudara. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Dia meminta kepada Tuhan dan berharap bahwa Tuhan, ini nggak bisa kalau manusia-manusia biasa ini Tuhan. Dia berharap bahwa ada utusan, ada malaikat lah, segerombolan malaikat lah Tuhan kirim melindungi dia, menjaga dia, meluputkan dia dari tangan Saul ini, dari penghancuran ini. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Dan kita sudah membaca di dalam firman Tuhan dalam bacaan kita tadi, saudara, apa yang terjadi dengan Daud. Tak lama kemudian dikatakan demikian, saudara-saudara, ketika saudara-saudaranya dan keluarganya mendengar, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Yang datang kepada Daud, saudara-saudara, yang pertama adalah keluarganya yang sedang ketakutan, sama-sama ketakutan. Mereka berpikir jangan-jangan karena Saul benci kepada Daud, sedang anaknya saja dia mau bunuh, apalagi kita, maka mereka mendapatkan Daud. Yang kedua, saudara, ayat 2 dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Jadi orang ketakutan, lalu orang kesukaran. Pokoknya kesukaran hidup apa itu, mungkin kehancuran rumah tangga, perjalanan, segalanya, saudara-saudara. Orang yang juga mungkin terancam hidupnya, yang tidak dibunuh oleh siapapun, atau hal-hal yang lain, saudara. Setiap orang yang kejar tukang piutang. Jadi ini orang yang banyak utang. Yang berikut keempat adalah orang yang sakit hati. Jadi saudara, yang datang kepada dia orang yang sedang dalam ketakutan, terancam nyawa, sama seperti dia, itu keluarganya. Yang kedua adalah orang yang dalam kesukaran hidup. Waduh, mungkin sukar ekonomi, kesukaran berbagai hal dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dan sebagainya. Ini yang datang, saudara. Lalu orang-orang dikatakan di sini yang kedua tadi adalah orang yang dikejar tukang piutang, orang yang banyak utang, dan yang orang sakit hati. Ini jauh dari ekspektasi Daud, saudara-saudara. Permintaan Daud dikirimkan utusan dari sorga. Tapi di sini Tuhan yang kirim bukan itu. Yang dikirim adalah semua orang bermasalah, kompleks. Dan ini tidak sedikit, 400 orang. Seharusnya dia berpikir 400 orang yang datang inilah 400 orang yang siap mendengar, siap menatap dia dengan belas kasihan, siap dengan tangan yang cekatan untuk mencari pertolongan, bekerja buat dia dan sebagainya. Tetapi dikatakan di sini mereka datang adalah untuk, saudara-saudara, dipimpin oleh Daud. Justru yang datang adalah mata yang memerlukan tatapan Daud penuh belas kasihan. Justru yang datanglah hati-hati yang sakit, yang hancur, yang memerlukan hati besar dari Daud untuk menyembuhkan mereka. Justru yang datang, saudara-saudara, orang-orang yang bukan membawa makanan buat Daud atau membawa biaya untuk perjalanan pelarian Daud, tidak. Tetapi justru yang memerlukan pertolongan.
banyak utang yang harus mereka bayar. Dan juga saudara-saudara adalah orang-orang ya saudara yang berbagai macam kesukaran dan dalam ketakutan, kekhawatiran. Ini betul-betul saudara-saudara hal yang sangat bertentangan. Tetapi rupanya inilah cara Tuhan saudara-saudara untuk memproses atau mengubah cara Daud di dalam memandang persoalan yang datang dalam hidupnya. Bahwa persoalan yang datang dalam hidup, ketakutan kita saudara, dan berbagai tekanan hidup karena persoalan-persoalan yang menumpuk, datang silih berganti, itu tidak bisa diselesaikan saudara-saudara juga ketika kita hanya fokus dengan diri kita sendiri. Tuhan mengajar dia cara memandang, cara menyelesaikan adalah dengan tidak melihat kepada besarnya masalah sendiri, tetapi mulai melihat bahwa ada orang-orang di sekelilingnya yang jauh lebih membutuhkan pertolongan. Dan ketika dia turun tangan untuk menolong, memimpin mereka di sini dalam arti saudara-saudara, bahwa membuat mereka merasakan bahwa Tuhan menolong mereka, menyelesaikan persoalan mereka. Dia sendiri lupa dengan segala persoalannya. Dia mulai memperoleh kekuatan saudara-saudara dalam dirinya untuk perjalanan dia yang berikutnya. Dia mendapatkan saudara-saudara justru di tengah berbagai persoalan itu dia melihat bahwa persoalan yang dia hadapi juga tidak seberapa dibandingkan orang-orang ini. Mereka juga adalah orang-orang yang sedang dikejar-kejar oleh kesukaran, oleh tukang debt collector yang juga mengancam nyawa mereka, membuat mereka tidak memiliki apa-apa, merampas milik-milik mereka. Orang-orang yang sedang pahit hati, yang terbuang, yang dendam, yang marah saudara-saudara oleh karena diperlakukan tidak adil dalam hidup mereka. Kesediaan Daud untuk menolong, memimpin mereka, memberi teladan juga kepada mereka bagaimana menghadapi persoalan dengan bersandar di dalam Tuhan. Dalam pasal-pasal berikutnya saudara, bahwa Daud bersandar kepada Tuhan, ini telah memberikan kekuatan justru kepada Daud. Kekuatan inilah yang membuat Daud, kalau kita baca selanjutnya saudara-saudara, untuk terus bisa eksis. Walaupun dia harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi saudara, ini telah memberi kekuatan yang ekstra. Bahkan satu saat nanti kita melihat, dia punya kesempatan membunuh Saul, tapi hal itu tidak dilakukannya. Dia telah memiliki satu kekuatan yang baru di dalamnya. Kita belajar apa di sini saudara? Bahwa ketika kita dalam masalah, cara penyelesaian tidak selalu saudara dengan cara kita terus-menerus fokus dengan diri kita sendiri. Justru orang yang selalu fokus dengan dirinya, masalahnya, merasa masalahnya yang berat, merasa masalahnya ini memerlukan orang lain, memerlukan si ini, memerlukan si itu, memerlukan biaya ini, memerlukan. Maka saudara-saudara, orang-orang seperti ini justru akan terus tenggelam di dalam masalahnya dan akan bukan hanya saudara-saudara tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah. Dia akan mulai mengalami tekanan-tekanan dalam pikiran, dalam hati, dan fisiknya akan mulai mengalami saudara-saudara akan kemerosotan, dan kemudian mungkin dia akan sakit-sakitan, stres, dan tidak sedikit kemungkinan bahwa dia akan menjadi orang yang hilang ingatan, atau mungkin saudara akan menyelesaikan hidupnya dengan cara-cara yang tidak wajar alias bunuh diri. Tetapi melalui pelajaran ini saudara, kita melihat bahwa penting dalam hidup kita ini untuk senantiasa saudara-saudara belajar di tengah kehidupan untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi belajar saudara untuk juga memimpin orang lain, menolong orang lain saudara-saudara. Ini banyak dalam Alkitab. Ketika murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan mereka berdebat siapa yang terbesar di antara mereka, meminta untuk mendapatkan jatah tempat terbaik di sorga di samping Yesus. Yesus berkata apa? Yang terbesar di antara kamu ialah yang mau jadi yang terkecil. Dia mengambil seorang anak kecil. Dan dia berkata bahwa kalau ingin yang menjadi besar, maka dia harus menjadi seorang pelayan.
Jadi kalau mau yang jadi besar bukan cari kebesaran untuk dirinya, tetapi justru dia mau merendahkan diri, mau melayani yang lain. Itulah yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Kalau engkau mau menjadi orang yang dipandang, maka bukan fokus kepada bagaimana aku diperlukan, aku diperhatikan, aku ditolong, aku dikunjungi, aku didoakan, aku. Tetapi bagaimana dia berdoa kepada Tuhan dan mulai juga saudara-saudara memperhatikan kepentingan orang lain, menolong orang lain, saudara-saudara. Maka pertolongan yang tidak dia sangka-sangka selalu datang atas hidupnya. Ternyata persoalan kita kecil dibandingkan daripada yang ada di luar kita, saudara. Kalau kita mau membuka mata lebar dan berbesar hati mau menolong orang-orang lain. Cara Tuhan seringkali begitu. Demikian kita baca dalam Alkitab. Kita berharap dikirimkan utusan dari sorga menolong kita. Ada berkat jatuh dari sorga. Tetapi ternyata tidak demikian. Ya. Ingat pada waktu Elia, saudara-saudara, dalam masa kelaparan. Habis air di sungai Kerit. Maka tidak lagi ada pertolongan. Tuhan menyuruh dia pergi. Kemana, saudara-saudara? Bukan ke tempat yang enak. Tetapi kemana? Tuhan berkata, pergilah ke Sarfat. Di sana kau akan menemui seseorang yang akan menolong kau. Dia sampai di sana, saudara. Dia melihat seorang perempuan bersama anak kecilnya sedang memungut kayu. Dan Tuhan berkata, nah itu dia. Wow, dia bicara kepada perempuan ini. Lalu dia berkata, tolong bawakan aku sedikit air. Lalu ketika perempuan ini mau mengambilkan, saudara-saudara, dia berkata, bawakan juga aku sepotong roti lah yang kecil. Lalu perempuan ini mendengar itu berkata, maaf tuanku, demi Tuhanmu yang hidup. Aku hanya punya sekarang segenggam tepung dalam tempayan. Dan aku mencari kayu, mengumpulkan kayu ini untuk membakar. Dan ini adalah roti kami yang terakhir. Saya makan bersama anak saya dan setelah itu tidak ada lagi. Kami hanya tinggal menunggu waktu mati karena kelaparan. Saudara, dia disuruh pergi, kita pikir tuh ya Tuhan akan pelihara dengan cara masih ada konglomerat di sana. Kalau di Israel sudah tidak ada, dia disuruh ke Sarfat, itu di luar wilayah Israel. Ya mungkin di sana masih ada orang yang kaya di sana, yang punya persediaan paling tidak yang banyak yang akan memelihara. Tidak. Ternyata perempuan yang punya tinggal sedikit. Tetapi cara Tuhan, saudara-saudara, ketika dia berbicara kepada perempuan itu, firman Tuhan berkata demikian. Apa yang dilakukan perempuan? Bisa saja perempuan ini tidak percaya kepadanya. Bisa saja perempuan ini, saudara-saudara, berpikir, siapa kau? Saya tidak kenal. Jangan-jangan kau hanya berbohong tentang Tuhan. Tetapi dia mau melakukan, yaitu menolong dan memberikan hal yang terakhir dia miliki, saudara-saudara. Yang terakhir dia miliki dan satu-satunya sumber pengharapan hidupnya untuk hari itu. Dia berikan juga. Dan karena dia memberikan itu, saudara, dia keluar dari masalah, kelaparan, dan kematian yang dia pikir hari itu dia pasti akan mati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadang ada persoalan kita hadapi, penyakit yang tidak kunjung sembuh, keadaan ekonomi yang belum stabil-stabil juga, situasi rumah tangga yang kelihatannya belum. Saudara-saudara yang saya kasih, kalau kita fokus terus dalam hal itu, maka kita akan semakin tenggelam. Seringkali saudara yang perlu kita lakukan adalah keluarlah dari dalam gua itu. Nabi Nathan datang dan berkata, keluar. Jangan tinggal di sana. Keluar dari kesendirianmu. Keluar dari caramu mengasihi dirimu sendiri. Keluar dari perasaan menderitamu. Keluar dari sana, saudara. Allah berkata, keluar dari sana. Dia sudah mati menebus engkau di atas kayu salib, saudara-saudara. Dia sudah membuka pintu-pintu untuk setiap
persoalanmu. Karena itu firman Tuhan berkata, pencobaan ini yang datang kepadamu tidak akan melampaui kekuatanmu, dan saat engkau dicobai, Tuhan sendiri telah menyediakan jalan keluar kepadamu. Pada waktu pencobaan dalam jenis apapun datang, ada pintu keluarnya di sana. Tapi selama engkau fokus dengan dirimu, hanya membelas kasihani dirimu sendiri, saudara. Ketika kita hanya tinggal dalam gua kita sendiri, saudara, menangisi persoalan kita, menangisi diri kita sendiri, saudara, kita akan terus berada dalam gua itu, dalam kegelapan itu, dalam situasi yang dikerumuni 400 orang yang semua bermasalah. Tapi ketika dia keluar dari goa dan mereka mulai bergerak dan dia menggerakkan ke 400 tentara atau orang bermasalah yang ada di depannya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia mulai melayani, maka dia dilayani oleh Tuhan. Pertolongan demi pertolongan datang. Saudara bisa membaca di dalam ayat-ayat pasal-pasal yang berikutnya bahwa memang persoalan belum selesai, tetapi kekuatan datang. Yonatan datang memberi kekuatan dalam ketakutannya. Tuhan beri kemenangan atas Keila untuk ini. Ketika penduduk di sekitarnya akan menyerahkan kepada Saul, saudara-saudara bertanya Tuhan berkata pergi. Dia keluar dari situ, saudara. Tuhan menyelamatkan, tidak menyerahkan dia kepada Saul. Bahkan Saul sudah ada di depan matanya, saudara. Dia bisa membunuhnya, dia tidak melakukannya. Dia tetap menghormati ketetapan dan kebenaran Allah dalam hidupnya. Ketika kita mau hidup dalam kebenaran, kita mau hidup dalam firman, ketika kita mau saudara-saudara taat, maka senantiasa ada jalan keluar di setiap persoalan kita. Hari ini kita belajar sama-sama. Tidak ada orang yang tidak mengalami persoalan. Dan ketika persoalan, ketakutan itu menindih kita, kita merasa takut, khawatir, cemas, galau, stres, saudara-saudara. Kadang-kala yang dilakukan orang adalah mulai masuk ke dalam gua. Tetapi ingat, tidak salah. Tetapi gua itu jangan lama-lama, saudara. Sebentar saja kau berada di sana merenung bersama dengan Tuhan. Dan mulailah keluar dari gua itu. Mulai keluar dari stresmu. Mulailah keluar dari... Setelah engkau berdoa, mulailah keluar dengan sukacita dari sana bahwa kemenangan sudah engkau berikan oleh Tuhan. Keluarlah dari sana, saudara-saudara, untuk mulai melayani. Keluarlah dari sana, saudara-saudara, untuk mulai melihat orang lain di sekelilingmu. Keluarlah dari goa yang membelas kasihani diri di sana, menangisi diri sendiri di sana. Itu tidak membawa kita kepada jalan keluar. Tapi ketika engkau mulai menolong orang lain keluar dari masalah tanpa kau sadari, engkau sendiri sedang keluar dari masalahmu. Karena itu saudara, layanilah. Maka engkau menjadi yang terbesar. Engkau ternyata melihat engkau lebih besar dari persoalan-persoalanmu itu. Kiranya kebenaran ini, saudara, mengajar kita dalam menghadapi persoalan dengan cara yang berbeda. Ya, Tuhan sedang mengajar Daud. Diterapi secara khusus Daud ini, saudara, untuk memandang masalah, menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua. Hendaklah kita sehati sepikir sama seperti Kristus, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi saudara-saudara mengutamakan juga kepentingan orang lain. Maka disitulah persoalan-persoalan kita ternyata tidak berarti apa-apa. Ada jalan keluarnya. Kiranya kebenaran-kebenaran ini mengajar kita terus untuk melayani Dia, melayani sesama. Itulah salib yang kita pikul. Adalah melayani Allah, melayani sesama, itulah melayani Allah. Dan itu ternyata membawa kehidupan berkat, bahwa yang kita tolong tidaklah saudara-saudara lebih berbahagia daripada kita yang menolong. Ternyata kita jauh lebih berbahagia daripada mereka yang kita tolong. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan melalui kebenaran ini. Boleh melihat ya Tuhan bahwa kami dalam hidup ini semua menghadapi persoalan. Hanya cara penyelesaiannya Tuhan. Yang penting kami boleh belajar kepada firman Allah. Di dalamnya ada banyak cara yang Tuhan ajarkan. Bagaimana kami untuk keluar dari persoalan. Tetapi ada inti-inti di sana yang sangat penting di dalam setiap pelajaran itu adalah
tidak egois, tidak self-center, hanya memperhatikan diri sendiri. Tapi ketika kami belajar Tuhan, menjadi yang terkecil, yaitu melayani orang-orang lain. Di sana kami tahu melihat bahwa persoalan-persoalan kami kecil, tidak ada arti apa-apa. Dan ada jalan keluar selalu Tuhan siapkan di sana. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kiranya kebenaran memberkati kita semuanya. Saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.